Oke, jadi yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah topik dasar. Topik dasar ini yang merupakan hal penting ya, karena merupakan sesuatu yang kita jalankan rutin, sesuatu yang kita jalankan sehari-hari di bisnis ini. Kenapa kita memerlukan One Vision? Kenapa kita memerlukan 7 langkah? Sama seperti kalau kita misalkan membangun sebuah gedung. Kontraktor biasanya yang bangun gedung ya. Setiap kontraktor mungkin punya metode sendiri-sendiri dalam membangun gedung, betul ya? Sama juga dengan bisnis Tiansi. Anda boleh menjalankan bisnis Tiansi semau Anda. Apa yang menurut Anda kira-kira hasilnya akan luar biasa, Anda bisa mencapai peringkat-peringkat tinggi, mendapatkan reward, membangun aset yang kuat. Caranya bagaimana? Tiansi menyerahkan kepada Anda semua. Nah, One Vision didirikan oleh para leader Bapak Ibu ya. Kita ingin memberikan sharing, berbagi pengalaman kepada seluruh distributor Tiansi. Cara apa yang perlu dilakukan untuk membangun bisnis ini sehingga bisa membangun aset yang kuat. Dari pengalaman leader belasan tahun di bisnis Tiansi, keluarlah One Vision dengan 7 langkahnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah suatu pengalaman yang sudah teruji, yang tinggal kita jalankan saja sehingga hasilnya akan maksimal. Dan enaknya sekarang di Indonesia kita semuanya bersatu di dalam support system One Vision. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan untuk One Vision dulu. Ya, jadi kita semuanya bersatu, Tiansi Indonesia memakai support system One Vision. Dan kabar baiknya, cara kerja yang diterapkan One Vision juga sudah mulai diterapkan di luar negeri. Jadi banyak negara yang sudah melihat bahwa cara kerja One Vision ini efektif, hasilnya teruji, sehingga banyak negara juga yang memakainya. Di dalam One Vision kita diajarkan untuk menjalankan 7 langkah. 7 langkah ini adalah suatu cara kerja sehari-hari. Jadi daily-nya seperti apa 7 langkah ini. Kalau Anda lihat 7 langkah ini, tidak ada yang ruwet. Tidak ada yang spektakuler, bombastis, fantastis, wah mantap gimana. Kalau Anda lihat, biasa-biasa saja. Karena memang itulah tujuannya. Tujuannya apa? Supaya semua orang bisa melakukan. Mau ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa, tua, muda, semuanya bisa melakukan. Sehingga akan terjadi duplikasi. Jadi inilah 7 langkah kita Bapak Ibu. Langkah pertama yang paling penting adalah impian dan sikap. Karena inilah awal kenapa Anda menjalankan bisnis ini. Anda perlu punya impian dan Anda perlu punya sikap positif. Kalaupun Anda belum ketemu impian Anda, nggak apa-apa. Jalankan bisnis ini, saya yakin sambil jalan nanti Anda akan ketemu impian Anda juga. Langkah pertama ini, ya nomor 1 ini suatu langkah yang menurut saya paling penting sekali. Kalau Anda begitu dapat, kalau orang suka bilang klik, begitu klik, bisnis Anda akan meledak luar biasa. Langkah 2 sampai langkah 7, mesinnya. Jadi yang paling penting nomor 1 impian dan sikap, sisanya adalah secara teknisnya. Secara teknis bagaimana dan apa. Kalau nomor 1 impian dan sikap ini lebih nggak kelihatan. Tapi sebetulnya langkah nomor 1 itu yang paling penting dan itu menjiwai pada saat seluruh langkah ini. Jadi langkah 1 impian dan sikap. Setelah itu apa? Langkah nomor 2 pakai produk. Kita perlu pakai produknya. Kalau kita belum pakai produk Tiansi, gimana caranya kita bisa cerita ke orang lain bahwa produknya luar biasa? Nggak akan bisa. Kalaupun nekat, Anda akan bicara dari teori, katanya. Tapi kalau Anda sudah pakai produknya, Anda sudah merasakan manfaat dari produknya, Anda bicaranya dari hati. Nah itu beda sekali. Mungkin Anda tidak merasakan bedanya, tapi prospek Anda akan merasakan bedanya. Antara orang yang bicara dari hati atau dari teori. Itu beda sekali Bapak Ibu. Supaya Anda bisa bicara dari hati mengenai Tiansi, langkah nomor 2 penting sekali. Pakai produknya. Meskipun Anda bilang, wah sekeluarga saya sehat, bagus sekali. Pakai produknya untuk menjaga kesehatan Anda. Meskipun sehat bermasalah, pakai produknya. Apalagi kalau punya masalah kesehatan, pakai produknya. Itu langkah nomor 2. Yang penting, makanya ditaruh di nomor 2. Nah berikutnya apa? Nomor 3, Anda perlu bikin daftar nama. Bikin daftar nama, Anda bikin list orang-orang yang Anda kenal. Karena bagaimanapun juga, bisnis Tiansi pada saat berkembang,
isinya adalah manusia. Bulet itu isinya manusia. Nah, artinya Anda perlu punya suatu data siapa yang kira-kira akan Anda tawarkan usaha ini. Oke, makanya kita perlu bikin nomor 3, bikin daftar nama. Dengan Anda membuat daftar nama, Anda akan bisa melihat bahwa ternyata kenalan Anda itu banyak sekali. Teman SMA Anda berapa? Satu kelas? Satu sekolah? Teman SMP? Teman SD? Teman kuliah? Teman sekerja? Saudara? Tetangga? Banyak sekali Bapak Ibu. Nah, itu kalau Anda tulis semua, Anda akan melihat bahwa bisnis Tiansi Anda itu potensinya sangat besar. Kalau Anda nggak bikin daftar nama, Anda nawarin tetangga satu orang ditolak, Anda akan merasa semua orang sudah Anda kenalin bisnis ini dan ditolak. Kenapa? Karena nggak bikin daftar nama. Setelah itu, daftar nama diapain? Daftar nama ya cuma daftar nama, dikibas-kibaskan, nggak keluar duitnya Bapak Ibu. Perlu diproses. Nah, prosesnya apa? Langkah nomor 4. Buat janji temu dengan mereka Bapak Ibu. Kalau yang jauh Anda bisa telepon, kalau yang dekat rumahnya Anda bisa langsung temuin. Buat janji dengan mereka. Ya, intinya buat janji dengan mereka. Ada caranya juga. Nah, buat janji buat apa? Buat langkah nomor 5. Buat dipresentasi. Jadi buat janji tujuannya bukan untuk presentasi. Ini perlu Anda pisahkan dulu. Buat janji tujuannya untuk buat janji. Makanya waktu buat janji, hindari untuk presentasi. Hindari untuk cerita terlalu banyak. Kenapa? Kalau Anda sudah cerita terlalu banyak di telepon, biasanya orangnya nggak jelas. Makanya buat janji, tujuannya buat janji. Titik. Yang penting pokoknya gimana caranya Anda bisa ketemu. Mau bikin home meeting, mau one on one, terserah. Pokoknya supaya Anda bisa presentasi gitu. Jadi buat janji yang berhasil, hasilnya apa? Hasilnya Anda ketemu sama orangnya. Ya kan? Itu artinya Anda sudah berhasil buat janji. Anda ketemu dengan orangnya, itu berhasil buat janjinya. Setelah ketemu mau ngapain, Pak? Langkah kelima, presentasi. Nah, kita bicara presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi adalah mengenalkan bisnis Tiansi kepada orang yang belum tahu mengenai bisnis Tiansi. Mengenalkan bisnis Tiansi kepada orang yang dulu sudah pernah tahu Tiansi, tapi sudah lama tidak mendengar mengenai Tiansi. Anda jelaskan lagi. Itulah presentasi. Jadi presentasi adalah proses menjelaskan Bapak Ibu. Apa yang dijelaskan? 2 kunci Tiansi itulah yang perlu kita jelaskan kepada prospek. Kunci yang pertama adalah kesehatan. Kunci kedua adalah kesejahteraan. 2 kunci itu yang perlu Anda jelaskan kepada orang lain, kepada prospek. Itu namanya presentasi. Jadi kalau Anda cuma bilang, Pak, saudara nih, mau join Tiansi nggak? Presentasi bukan? Bukan. Itu nanya orang mau join atau enggak. Itu bukan presentasi. Atau begini, saya bawa daftar harga, Pak, wah ini produknya bagus, beli dong. Presentasi bukan? Bukan. Kenapa? Karena Anda tidak menjelaskan 2 kunci Tiansi. Itu bukan presentasi, itu jualan produk Bapak Ibu. Dan banyak masalah akan selesai kalau Anda melakukan presentasi. Jadi sekali lagi, presentasi adalah proses menjelaskan 2 kunci dari Tiansi, kesehatan dan kesejahteraan. Jadi supaya jelas, bukan sekedar nanya orang mau join atau enggak. Bukan sekedar hanya menawarkan produknya. Kalau Anda menawarkan produknya, berarti Anda baru menawarkan 1 kunci. Bukan juga cuma menawarkan bisnisnya. Kalau Anda cuma menawarkan bisnisnya, Anda juga cuma menawarkan 1 kunci. Tawarkan dua-duanya. Tiansi punya 2 kunci. Berikan dua-duanya. Soal nanti orangnya milih yang mana, terserah dia. Betul nggak? Coba Anda ingat baik-baik. Siapa dulu yang pertama kali bergabung, itu tertariknya karena produknya. Siapa yang awalnya tertarik sama bisnisnya, maksudnya dengan reward, bonus, dan segala macam, keluar negeri, segala macam. Oke, kalau tadi Anda lihat, sebagian tertarik produknya dulu, sebagian tertarik bisnisnya dulu. Sayangnya, kita nggak bisa tahu orang ini, si prospek ini akan tertarik yang mana. Karena di jidatnya nggak ada tulisannya Bapak Ibu. Kalau di jidatnya ada tulisannya, produk, wah enak ini. Masalahnya nggak ada Bapak Ibu. Tawarkan dua-duanya. Soal nanti orang yang milih yang mana itu terserah dia. Tapi tawarkan dua-duanya. Oke, jadi presentasi adalah kegiatan menawarkan bisnis ini kepada orang lain, menjelaskan 2 kunci dari Tiansi, sehat dan sejahtera. Apa tujuannya? Ya tentu tujuannya supaya orang itu
mengerti mengenai TNC, mengenai produk dan bisnisnya, dan akhirnya memakai produknya dan menjalankan bisnisnya. Nah, jenis-jenis presentasi ada beberapa. Yang pertama, one on one. One on one adalah presentasi yang dilakukan satu ketemu satu. Ya, sekali lagi, bukan sekedar nanya mau join TNC atau enggak, tapi jelaskan. Dua kunci itu Anda jelaskan pada dia. One on one. Berikutnya adalah home meeting. Home meeting ini presentasi, tapi di depan banyak orang. Biasanya diadakan di rumah, maka disebutnya home meeting. Tapi dengan perkembangannya, banyak juga yang dilakukan di tempat lain. Contoh, cafe meeting, mall meeting, food court meeting. Intinya home meeting terserah tempatnya, gitu. Yang penting yang dengerin banyak. Kira-kira lebih efektif mana? One on one atau home meeting? Enak home meeting Bapak Ibu. Kenapa? Ngomongnya sekali, yang dengerin banyak orang. Kalau one on one, kita ngomong, yang dengerin satu. Kalau home meeting langsung banyak. Anda punya 10 teman yang sangat potensial. Ya, Anda sudah pilih di daftar nama. 10-10-nya pengen ada presentasi. Kalau Anda hadirkan berbarengan di ruang tamu rumah Anda undang, Anda presentasinya 1 jam, yang dengerin 10. Kalau Anda datengin satu-satu one on one, masing-masing sejam aja, Anda butuh waktu berapa? 10 jam Bapak Ibu. Hasilnya bisa jadi sama. Makanya kita selalu menyarankan, kalau bisa nomor 1 yang dilakukan apa? Home meeting dulu. Kenapa? Lebih efektif. Presentasinya sekali, yang dengerin banyak. Kemudian ada lagi yang namanya presentasi singkat. Presentasi yang hanya singkat sekali, karena biasanya ini dilakukan karena waktunya nggak banyak. Anda datengin orang, udah janjian, pas datang kebetulan dia cuma punya waktu 5 menit sebelum dia pergi. Apa yang Anda lakukan? Mau presentasi lengkap? Nggak keburu. Presentasi lengkap biasanya 30 menit, 45 menit. Dia cuma punya waktu 5 menit. Nah, Anda bisa lakukan presentasi singkat. Apa Pak presentasi singkat? Ya, presentasi singkat Anda menceritakan TNC, kunci-kuncinya aja. Misalkan Anda bisa cerita kesaksian produknya, atau Anda bisa cerita mengenai hasil-hasil dari bisnisnya. Setelah itu janjian lagi untuk lain kali presentasi lengkap. Jadi presentasi singkat ini kadang-kadang dilakukan kalau waktunya nggak cukup, dilakukan untuk pembuka dari presentasi yang lengkap. Tapi jangan pakai presentasi singkat ini sebagai seakan-akan presentasi lengkap. Nggak bisa, kurang. Karena presentasi singkat dia cuma sekilas aja. Usahakan selalu orang itu lihat presentasi lengkap. Kalau nggak bisa ya singkat aja, poin-poinnya yang penting, yang bikin orang itu tertarik. Setelah itu janjian lagi lain kali ya untuk presentasi lengkap. Jenis presentasi yang berikutnya adalah opportunity preview, atau kita singkat OP, atau yang Grand Opportunity Preview, GOP. OP adalah suatu pertemuan presentasi tapi secara resmi. Biasanya diadakan di tempat yang lebih resmi. Nah, yang datang biasanya memang lebih banyak. Anda bisa juga undang orang langsung ke OP atau GOP. Kalau GOP biasanya OP, tapi yang bicara adalah pembicara undangan spesial dari luar kota, ya. Nah, itu GOP. Anda bisa juga memakai OP untuk mengembangkan bisnis Anda. Karena OP adalah presentasi juga, cuman bedanya presentasi resmi. Hanya disarankan kalau bisa jangan mengundang orang langsung ke OP. Usahakan OP itu minimum adalah pertemuan kedua dia. Maksudnya gini, Anda sudah presentasi dulu, baru Anda undang ke OP. Jadi dia datang ke OP sebagai dia melihat yang kedua kali bisnis ini. Jadi dia akan lebih nangkep. Memang kalau waktunya mepet, atau Anda punya kenalan di luar kota yang nggak bisa Anda mau presentasi lengkap juga susah, ya nggak apa-apa, diundang langsung juga oke. Langsung ke OP itu boleh. Tapi kita sarankan kalau memungkinkan, jadikan OP adalah pertemuan kedua dari si prospek. Yang pertama Anda presentasi dulu, mau home meeting atau one on one, baru Anda undang ke OP. Kenapa? Karena namanya orang kadang-kadang perlu lihat beberapa kali. Ya, kalau di OP untuk tanya jawab susah. Tapi kalau Anda home meeting atau one on one lebih bisa tanya jawab semacam itu. Itu jenis-jenis dari presentasi. Ada one on one, home meeting, presentasi singkat, atau OP. Nah, sebagai orang baru, kita sarankan beliau untuk mengundang saja dulu. Yang melakukan presentasi adalah upline-nya. Kenapa? Karena ya namanya orang baru bergabung, itu biasanya baru melihat presentasi sekali ataupun 2 kali. Makanya kita sarankan yang penting Anda ngundang dulu aja, bikin home meeting, upline yang nanti yang akan membantu untuk presentasi. Jadi tugas Anda sebagai new member adalah mempersiapkan home meeting. Upline Anda yang akan datang.
Silakan ada janjian dengan upline Anda kapan diadakan. Ya, jangan lama-lama, paling 3 atau 4 hari ke depan. Anda janjian dulu dengan upline Anda. Ada juga yang bilang gini, Pak, janjiannya nanti aja. Saya ngundang dulu, nanti bisanya kapan, baru saya undang Pak upline. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Misalkan Anda mau menikah, Anda cara ngundangnya gimana? Bikin acara dulu, baru ngundang orang, atau Anda tanyain satu-satu, saya mau nikah nih, bisa kapan? Saya mau nikah, bisa kapan? Lah terus kapan nikahnya Andanya? Ngerti ya? Nggak bisa, bikin acaranya dulu. Jadi Anda sebagai distributor baru, janjian dengan upline Anda, cari waktu. Misalkan 3 hari ke depan, hari Kamis jam 7 malam. Kamis jam 7 malam, Anda set dulu. Kenapa? Karena upline Anda punya grup yang gede, yang lebih besar. Mungkin upline Anda kalau Anda nggak set waktu dulu, Anda sudah ngumpulin orang, kontak upline Anda yang nggak bisa. Karena sedang Anda perlu ke grup yang lain. Maka disarankan bikin jadwal dulu, baru Anda mengundang. Mengundang kan caranya simpel. Simpel saja, Anda undang kira-kira sekitar 10 orang minimum. Nah, Anda mulai mempersiapkan home meetingnya. Apa yang Anda perlu persiapkan di home meeting tersebut? Secara singkat, nggak perlu nyiapin apa-apa. Jadi ruang tamu Anda biarin seperti itu. Nggak usah tiba-tiba nyewa tenda gede, ya, nyewa musik, nyewa apa. Jangan Bapak Ibu. Untuk konsumsi, wah, saya mau ngundang teman-teman saya Pak. Jadi harus pakai tumpengan. Tumpengnya tingginya 2 meter, pulangnya dikasih makanan berkotak-kotak begitu juga. Ya, jangan Bapak Ibu. Yang sederhana saja. Kalaupun mau ada konsumsi, air putih udah cukup. Serius. Karena acaranya sendiri paling sejam presentasi, 1 jam untuk ngobrol-ngobrol. Paling 2 jam selesai Bapak Ibu. Kalaupun mau ada makanan ringan boleh, tapi di akhir acara. Tapi yang ringan-ringan aja, nggak usah yang kelas berat. Kenapa? Yang ngeri adalah duplikasinya. Mungkin Anda sebagai tuan rumah mampu. Anda tumpengan lah, ngasih souvenir, orang datang dikasih souvenir, pulang dikasih nasi kotak lagi. Yang Anda undang teman-teman Anda. Teman-teman Anda mungkin ada yang melihat, wah ini bisnis luar biasa, hebat sekali nih. Wah, saya akan mengejar reward saya, dream saya dengan bisnis TNC. Tapi kalau setiap home meeting disuruh tumpengan seperti ini, saya nggak kuat. Nah, mungkin akan ada yang berpikir seperti itu. Jadi kita lakukan hal yang sederhana supaya mudah diduplikasi. Jadi singkat cerita, nggak usah nyiapin apa-apa. Biarkan rumah Anda seperti itu, ruang tamunya seperti itu, makanan nggak usah disiapin, air putih sudah cukup. Oke? Nah, apalagi yang perlu disiapin? Nah, yang penting adalah pada saat upline Anda datang. Jadi Anda mengundang kenalan Anda, bisa tetangga, saudara, teman, ya. Biasanya yang Anda undang ini tidak kenal dengan upline Anda, betul nggak? Misalkan gini, datang 10 orang. Penghubung dari 10 orang ini dengan si upline yang akan datang adalah diri Anda. Jadi tugas Anda untuk memperkenalkan. Nah, cara memperkenalkan ini penting. Ya, di bisnis ini ada namanya teknik edifikasi. Kalau Anda memperkenalkan upline Anda secara tidak tepat, contohnya begini. Upline-nya datang, telat 5 menit Bapak Ibu. Anda udah sebel nih. Waduh, si upline gimana sih ini? Sini. Anak muda lagi. Cepetan sini. Ini orang udah kumpul 10 orang loh ini. Tahu nggak? Ini dokter terkenal di kota ini. Si bapak ini, ini pengusaha sukses di kota ini. Si ini, ini teman saya SMA dari dulu. Ini orang yang paling jagoan di sini. Kamu nggak ada apa-apanya, jangan aneh-aneh. Cepetan, mulai presentasi. Mungkin benar, orang-orang yang datang adalah orang-orang penting Bapak Ibu. Tapi kalau sikap Anda seperti itu menunjukkan bahwa upline Anda yang akan presentasi itu orang yang sangat tidak penting. Efeknya apa? Orang-orang yang datang tidak akan ada yang mau dengerin upline Anda. Kenapa? Lah, tuan rumahnya aja memperlakukan si upline seperti ini. Berarti ini orang nggak penting. Berarti kalau dia ngomong nggak usah didengerin, betul nggak? Jadi akhirnya prospek Anda tidak ada yang mau dengerin upline Anda. Tidak ada yang mau dengerin, tidak ada yang tertarik. Akhirnya kalau nggak join, yang rugi siapa? Ya Anda sendiri. Kita pengennya membangun bisnis ini, makanya kita perlu kerjasama Bapak Ibu. Upline Anda bukan berarti harus disanjung-sanjung bagaimana, enggak. Intinya perlakukan upline Anda dengan hormat, itu aja kuncinya. Ya, edifikasi upline Anda. Waktu datang kalau bisa tasnya dibawakan. Ya, saya tahu upline Anda juga bisa bawa tasnya sendiri. Tapi itu perlu kadang-kadang Anda bawakan tasnya, Anda persilahkan masuk. Kok yang lain air putih semua, dia khusus teh Bapak Ibu. Ya, jadi berikan yang sedikit spesial.
Sehingga prospek Anda yang datang, meskipun mereka orang penting, ada dokter, ada pengusaha sukses dan segala macam, mereka akan bertanya-tanya, loh siapa ini? Orangnya culun, datang naik motor sementara saya naik mobil, tapi kenapa si tuan rumah sangat respect terhadap orang ini? Ini orang penting. Kalau tuan rumah memperlakukan orang ini dengan respect, berarti ini orang penting. Karena ini orang penting, kalau dia ngomong harus saya dengarkan. Kuncinya di situ. Jadi pada saat upline Anda presentasi, prospek-prospek akan mendengarkan. Kalau mereka mendengarkan, akan banyak yang tertarik dan akhirnya join. Yang untung siapa? Kita, Anda sebagai tuan rumah. Akhirnya join juga, grup Anda bisa berkembang dari situ. Jadi intinya edifikasi ini adalah kerjasama tim Bapak Ibu. Kerjasama tim. Anda berikan respect kepada upline Anda punya power untuk melakukan presentasi, didengarkan oleh prospek dan prospek akan tertarik di situnya. Penting untuk mengedifikasi upline Anda, untuk menghormati upline Anda yang datang ini. Dan usahakan Anda membuka pertemuan dengan ucapan selamat datang yang singkat saja. Sekali lagi, Anda setelah memperlakukan upline Anda, ya silahkan duduk segala macam ya. Untuk membuka pertemuan, Anda sebagai tuan rumah ya melakukan sedikit pembukaan. Contohnya pembukanya singkat aja. Selamat malam teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan waktu saya telepon Anda atau mengundang Anda bahwa hari ini kita akan melihat produk yang luar biasa dan bisnis yang luar biasa. Bersama kita, saya berterima kasih sekali sudah kedatangan Pak Agus, nih misalkan upline Anda namanya Pak Agus ya. Kita sudah kedatangan Pak Agus, meskipun Pak Agus sibuk sekali, tapi beliau menyempatkan diri untuk hadir, untuk men-sharingkan produk dan bisnis ini kepada kita semua. Pak Agus orangnya serius sekali, dan saya juga serius sekali dalam membangun usaha ini. Saya udah pakai produknya bagus. Silakan Pak Agus, tempat dan waktu kami persilahkan, dan mari kita melihat bersama-sama sharing dari Pak Agus. Mungkin sekilas seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau tuan rumahnya nggak biasa ngomong gimana? Baru ngomong selama malam pingsan, pluk gitu. Ada orang nggak biasa ngomong di depan umum, betul ya? Kalau nggak biasa gimana? Dicatat aja. Dicatat aja Bapak Ibu. Setelah itu nanti dibaca. Ya, jadi untuk membuka dibaca, nggak apa-apa. Namanya juga latihan ya. Anda baca aja. Selamat malam, ya, dan seterusnya. Nggak apa-apa. Jadi Anda pembukaan sedikit. Setelah itu presentasi akan dijalankan oleh upline Anda. Oke, nah itulah kira-kira yang perlu dipersiapkan pada saat Anda home meeting. Anda menyiapkan home meeting di mana upline Anda datang untuk melakukan presentasi. Dan juga yang penting adalah Anda harus sudah minum produknya dan harus sudah join di bisnis ini untuk memberikan power kepada upline Anda. Maksudnya bagaimana? Begini Bapak Ibu. Pada saat melakukan home meeting, biasanya selesai home meeting nanti orang mulai tanya-tanya. Kalau Anda sebagai tuan rumah sudah minum produknya, itu Anda punya power yang besar. Kalau Anda sudah join di bisnis ini, Anda join bintang 3 atau join bintang 4, waktu prospek Anda selesai di presentasi, mungkin tanya, wih luar biasa juga ya, John, kamu udah gabung belum? Nah, itu pertanyaan mematikan Bapak Ibu. Pertanyaan mematikan adalah pertanyaan prospek kepada tuan rumah pada saat presentasinya selesai. Kamu udah gabung belum? Kayaknya bagus deh. Kalau tuan rumahnya bilang, ya aku masih mikir-mikir sih. Nah itu selesai Bapak Ibu home meetingnya. Selesai itu. Mau upline Anda presentasi sebagus apapun, tapi kalau tuan rumahnya belum bergabung biasanya akan berat. Karena orang yang hadir, prospek yang hadir akan melihat bahwa tuan rumahnya aja nggak serius. Kalau nggak serius, biasanya mereka lebih nggak serius lagi biasanya. Jadi usahakan pada saat home meeting Anda sudah minum produknya dan sudah join bisnisnya. Itu akan memberikan power kepada upline Anda dalam melakukan home meeting tersebut. Nah itu beberapa poin yang perlu Anda siapkan ya pada saat Anda melakukan home meeting. Jadi kerjasama dengan upline Anda. Nah kemudian setelah Anda melihat mungkin home meeting oleh upline Anda beberapa kali, akan tiba saatnya kita sarankan Anda mulai latihan melakukan presentasi sendiri. Presentasi itu simple Bapak Ibu. Ya, setelah Anda melihat upline Anda 2 kali, 3 kali, presentasinya kan mulai kelihatan. Presentasi pertama, wih kelihatannya upline-nya luar biasa hebat. Wih, kalau ngomong itu wah, luar biasa. Pinter sekali ya. Ini mungkin upline Anda teman Anda, teman lama yang culun, yang ngomong aja kagok, tiba-tiba sekarang kok pinter banget ngomongnya. Wah, itu presentasi pertama, Anda terharu gitu. Wih, gila, luar biasa upline saya.
Presentasi kedua di OP Anda lihat, loh kok yang diomongin sama. Presentasi ketiga waktu Anda ngadain home meeting, upline Anda cerita, yang membawakan home meeting, mungkin Anda akan lihat, loh kok sama lagi yang dibahas. Lama-lama ketahuan Bapak Ibu. Kunci untuk menjadi hebat adalah pengulangan hal yang sama diulang terus-terusan. Jadi upline Anda akan kelihatan hebat. Kenapa? Karena mungkin upline Anda sudah presentasi sekian kali Bapak Ibu. Makanya lama-lama hafal. Jadi bukan hebat, tapi hafal. Makanya presentasi itu semakin Anda sering lakukan, semakin jagoan. Oleh karena itu kita sarankan untuk Anda juga mulai melakukan presentasi sendiri. Presentasi itu seperti renang. Anda mau beli buku panduan berenang, ya dipelajarin, tangannya nekuknya harus berapa derajat gitu ya, latihan di atas meja, kemudian nyemplung ke kolam renang, ya tenggelam beneran, nggak bisa. Jadi sama seperti renang harus nyemplung dulu ke kolam renang sambil belajar renang, sama. Presentasi, Anda nggak akan bisa mempersiapkan presentasi sampai jagoan baru melakukan presentasi, nggak bisa. Yang paling bagus adalah sambil jalan saja. Jadi setelah Anda melihat beberapa kali presentasi, termasuk waktu upline Anda melakukan presentasi di rumah Anda tersebut, kita sarankan Anda mulai melakukan presentasi sendiri. Pak, tapi saya seumur-umur nggak pernah melakukan yang begini-beginian. Ya kalau gitu latihan yang skala ringan aja dulu. Maksudnya gimana? Presentasi dulu ke istri sendiri, ke suami sendiri, ke anak sendiri. Nah itu untuk awal latihan sekali 2 kali boleh lah. Karena nanti setelah Anda 2 kali, 3 kali, 4 kali, nanti lidahnya mulai luas Bapak Ibu. Karena apa? Yang diomongin sama terus. TNC berdiri tahun 95, pendiri TNC namanya Mr. Lee Jin Yuan, nggak pernah ganti nama. Ya kan, yang diomongin sama terus, produknya kalsium begini, bintang 3, sponsoring bintang 3, bonusnya sekian, sama terus. Lama-lama Anda hafal luar kepala. Memang presentasi pertama itu pasti keringat dingin biasanya. Apalagi yang nggak biasa ngomong di depan umum. Wah, itu keringatnya segede-gede jagung gitu. Tapi saya jamin kalau Anda lakukan terus, presentasi yang ke-5, ke-10, Anda pasti jagoan ngomong Bapak Ibu, ya. Makanya bisnis ini luar biasa, bisa melatih. Saya udah sering lihat ibu-ibu yang awalnya di depan pertemuannya gemeteran, mic-nya sampai mau jatuh Bapak Ibu. Tapi setahun kemudian di depan ribuan orang ngomong suruh berhenti nggak mau Bapak Ibu. Luar biasa, betul ya. Jadi nggak apa-apa, lakukan aja. Setelah Anda dibantu oleh upline Anda beberapa kali, ya upline Anda akan tetap bantu juga ya. Tapi Anda mulai lakukan presentasi sendiri. Anda bisa latihan dari yang ringan-ringan dulu aja. Ingat, presentasi adalah menjelaskan 2 kunci dari TNC, sehat dan sejahtera. Artinya Anda perlu punya flip chart untuk melakukan presentasi. Atau kalau Anda punya laptop, Anda bisa copy. Memang betul Anda nggak akan perlu flip chart ya. Anda bisa copy filenya dari website One Vision, www.onevision.web.id. Anda bisa download dari sana, itu versi terbarunya. Ya, Anda kalau punya laptop atau punya iPad atau apa, Anda bisa presentasi dari situ. Bagi yang nggak punya, bisa pakai flip chart. Yang penting Anda presentasi lengkap, itu namanya presentasi. Setelah kesekian kali, saya yakin sekali Anda akan jagoan, ahli-ahli presentasi. Nah, terus kemudian Anda juga bisa memanfaatkan OP. Ya, sekali lagi OP adalah presentasi umum yang digelar resmi, dilakukan resmi, biasanya di tempat umum, di hotel atau di mana begitu, dan sudah dilakukan di banyak kota di seluruh Indonesia. Anda bisa melihat OP di mana di website One Vision, di situ Anda bisa melihat jadwal-jadwalnya, dan Anda bisa undang rekan-rekan Anda di kota-kota lain untuk datang ke OP-OP yang diadakan tersebut. Jadi istilahnya Anda nggak bisa temuin dia, tapi bisa ngundang orang untuk datang ke OP yang ada di sana. Dan Anda sudah tahu isinya OP apa. Ya, karena OP ya isinya presentasi TNC. Oke, jadi langkah kelima adalah presentasi. Kita sarankan untuk awal Anda membuat home meeting, ya, terus kemudian nanti Anda mulai melakukan presentasi. Mungkin awalnya one-on-one dulu, nanti kalau Anda sudah mulai lebih terbiasa, udah bisa melakukan home meeting sendiri. Semakin sering Anda presentasi, saya yakin sekali bisnis Anda akan semakin berkembang. Kenapa? Karena presentasi ini adalah mesinnya Bapak Ibu. Mesin kalau nggak jalan, ya nggak kemana-mana bisnisnya. Tapi kalau mesinnya berjalan, pasti bisnis Anda akan melaju. Untuk awal kita sarankan Anda presentasi bisa, kalau latihan beberapa kali. Tapi kalau Anda serius, Anda bisa lakukan rutin. Ya, bisa tiap hari atau 2 hari sekali, seperti itu. Sehingga bisnis Anda akan perkembangannya luar biasa. Untuk mencapai bintang 8 dalam waktu 1-2 tahun, itu biasanya orang harus melakukan presentasi kira-kira 15-30 kali. Wah, berat. Nah, kita hitung-hitungan Bapak Ibu. Sekali presentasi kira-kira 1 jam aja.
Ya, biar gampang hitungnya. Dengan ngobrol-ngobrol, dengan transport 1 jam lagi. Kira-kira 2 jam sekali proses. Jadi kalau Anda melakukan setiap hari aja, itu sehari cuma 2 jam. Artinya seminggu berapa? 14 jam. Betul ya? 2 kali 7, 14 jam. Dulu saya kerja, seminggu 40 jam kira-kira Bapak Ibu. Kira-kira dari segi kerja, lebih berat kerja 40 jam atau 14 jam? Lebih berat 40 jam. Dari segi hasil kira-kira bagaimana? Dengan Tiansi, kalau Anda kembangkan serius, 1-2 tahun Anda bisa mencapai bintang 8, potensi penghasilan 40 juta per bulan, reward motor, mobil, keluar negeri, dan seterusnya. Jadi Anda bisa lihat bahwa kerjanya simple Bapak Ibu, ya, tidak menghabiskan waktu, yang penting kita lakukan konsisten. Lebih ringan daripada kerja yang biasa, ya, kerja konvensional. Itu langkah kelima, presentasi. Langkah keenam adalah tindak lanjut atau follow up. Follow up itu apa? Jadi begini Bapak Ibu, Anda melakukan presentasi, setelah melakukan presentasi, Anda melakukan yang namanya follow up atau tindak lanjut. Nah, follow up itu sebetulnya mengajarkan orang cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Itu sebetulnya tujuan dari follow up. Anda kan banyak sekali ketemu nanti kalau Anda melakukan banyak presentasi, orang-orang bertanya, Pak, ini bagus sekali, saya pengen serius di bisnis ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau ada yang tanya gitu, bagaimana? Anda ikut bingung juga? Wah, biasanya saya ditolak loh Pak. Ini Anda bilang begitu, saya malah bingung. Enggak ya, akan banyak yang nantinya tertarik dan pengen jalanin usaha ini. Nah, untuk menjelaskan bisnis ini, cara kerjanya, ya dilakukan di follow up ini. Jadi follow up itu mengajarkan prospek bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan benar, sesuai One Vision. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya tentu supaya dia akhirnya bisa menjalankan bisnis ini, membangun aset yang besar, menerima reward-rewardnya, mendaki bintang-bintangnya, dan seterusnya. Oke, nah itulah tujuan dari follow up. Kapan dilakukan follow up? Follow up dilakukan maksimal 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Jadi maksimal 2 hari atau 3 hari setelah Anda melakukan presentasi. Kenapa maksimal 2 atau 3 hari? Karena begini, lewat dari 2 atau 3 hari, biasanya orang sudah lupa Anda dulu ngomong apa. Kalau Anda follow up-nya baru seminggu kemudian, biasanya yang nempel di kepala dia hanya cuma tinggal mungkin 1 atau 2%. Sudah lupa semuanya Bapak Ibu. Anda mungkin perlu presentasi ulang. Makanya Anda perlu lakukan follow up pada saat prospek tersebut baru dipresentasi. Maksimum 2 atau 3 hari. Nah, kalau saya sarankan follow up dilakukan langsung setelah presentasi. Tapi sekali lagi boleh langsung setelah presentasi atau maksimum 2 atau 3 hari setelah presentasi. Jangan setelah selewat itu. Kalau selewat itu biasanya orang lupa. Sudah lupa apa yang kemarin diomongin. Nah, langkah-langkah follow up apa? Tanya jawab. Kalau presentasi itu Anda satu arah biasanya. Anda yang cerita, bla 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 bla. Yang diceritakan selalu sama ya, bla 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 bla. Nah, sebetulnya follow up itu kita sedikit pengen tahu apa yang ada di pikiran si prospek gitu loh. Kita malah pengen menggali. Jadi di follow up ini, di langkah awal ini kebalikan. Justru kitanya diem, kita pengen dia yang bicara. Biasanya saya pancingnya dengan pertanyaan seperti ini. Pak, kira-kira tadi yang saya jelasin ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, biasanya ada yang mau ditanyakan. Ya, ini itulah, Anda jawab sebisanya. Kalau sampai Anda ini apalagi orang baru ya, ditanya pertanyaan yang spektakuler Anda nggak bisa jawab gimana? Jangan ngawur jawabnya. Anda bisa bilang, wah, pertanyaan Bapak bagus sekali. Besok saya ketemu upline saya, kita tanyakan sama-sama Pak ya. Nggak apa-apa seperti itu. Ya, malah itu kesempatan untuk mengenalkan prospek Anda kepada upline Anda. Oke, nah tanya jawab. Dia nanya, Anda jawab. Terus salah satu cara untuk mancing apa yang di pikiran dia, biasanya dengan pertanyaan seperti ini. Pak, dari tadi yang saya jelaskan, kira-kira menurut Bapak, apa yang paling menarik dari yang tadi saya jelaskan? Nah, dari situ kita bisa sedikit membaca nih orang tertariknya apa. Ada yang bilang, ya produknya sih bagus Pak. Nah, berarti dia tertarik produk. Ada yang bilang, duitnya Mas. Itu berarti mungkin tertarik bisnisnya. Mungkin jalan-jalan luar negerinya, mungkin reward-rewardnya. Nah, dari situ Anda sedikit mulai bisa baca. Oh, dia tertarik ininya gitu. Jadi tanya jawab. Kesempatan ngobrol. Kasih kesempatan dia ngomong. Ya, jangan kita yang ngoceh melulu gitu. Ya, Anda udah presentasi sekian lama, saatnya Anda sedikit gali kira-kira dia bagaimana. Kemudian yang penting adalah gali impian. Gali impian dia.
Tunjukkan bahwa dengan bisnis ini dia bisa mencapai impiannya. Ya, Anda coba ajak ngobrol segala macam. Ya, jangan lama-lama ya. Kalau saya biasanya yang paling gampang adalah nanya seperti ini. Bu, kira-kira ibu kalau 1-2 tahun dari sekarang mau nggak punya penghasilan 40 juta sebulan? Nah, biasanya dia akan bilang mau ya. Salah satu cara untuk menggali impian. Kalau bisa ketemu itu enak sekali. Misalkan dia punya impian dari dulu pengen punya rumah gitu misalkan ya, selama ini ngontrak gitu. Ya, nah itu Anda bisa ambil. Dalam arti dengan bisnis TNC ibu bisa membeli rumah impian ibu. Yuk kita sama-sama, ibu akan kerjasama dengan saya membangun bisnis ini untuk mencapai impian ibu. Gali impian dia. Kemudian Anda juga bisa tahu, galilah kebutuhan produk. Oke, ada pertanyaan yang haram Bapak Ibu ditanyakan kepada prospek. Pertanyaan haram itu jangan sampai Anda tanyakan. Pertanyaannya apa? Ibu mau join atau enggak? Ya. Ibu mau join atau enggak? Kenapa? Kalau Anda melakukan presentasi Bapak Ibu ya, 10% orang dari yang sekian banyak Anda presentasi, 10% orang itu akan mudah sekali bergabung. Anda akan ketemu orang yang belum apa-apa udah bilang, lu join, kalau lu join gue join deh gitu. Ada yang begitu. 10 itu hanya 10% orang. Ya, setelah Anda presentasi bla 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 tiba-tiba dia langsung bilang, "Oke, saya mau bintang 4." Nah, itu 10% orang. 10% orang lagi nggak akan join. Mau Anda ceritanya sampai 3 jam, Anda mau meraih reward Anda, mobilnya Anda taruh di depan dia nggak mau join. Anda mau ngajak Mr. Lee Jin Yuan datang, dia tetap nggak mau join. Ini terutama untuk Anda yang orangnya perasa, para melankolis. Jangan terlalu dipikirin Bapak Ibu, karena Anda akan ketemu 10% orang seperti ini. Yang sampai nanti Anda mencapai peringkat God Lion Diamond Director pun dia tetap nggak akan mau join. Ya, jadi jangan ditangisin Bapak Ibu. Ada orang yang begitu ditolak dimasukin hatinya terlalu dalam. Jangan, karena Anda akan ketemu orang 10% yang seperti itu. Saya mencapai peringkat One Diamond God Lion sekarang. Dan sampai sekarang saudara-saudara saya aja, di sekeliling saudara dekat saya aja masih banyak yang nggak mau join. Bahkan masih banyak yang nggak percaya dengan produknya si bagus. Sampai nanti pun akan ada yang 10% ini. Mau jungkir balik pun nggak bisa juga. Jadi itu harus ini fakta yang harus Anda terima. Ini hukum alam. Hukum alam itu seperti gravitasi, betul? Ya, Anda lempar spidol pasti turun lagi. Itu hukum gravitasi, hukum alam. Nah, sama hukum alam ini juga begitu. Anda nggak bisa berharap semua orang join. Ya. Nah, jadi 10% akan mudah join, 10% akan nggak mau join kapanpun. 80% sisanya tergantung Anda follow up. Nah, kebanyakan orang itu pada saat selesai di presentasi itu masih agak ragu-ragu. Yang 80% ini kan yang paling besar masih ragu-ragu. Kalau Anda tanya satu pertanyaan tersebut, Bapak mau join enggak? Itu pilihan jawabannya apa? Ya dan enggak. Orang yang lagi bingung baru mikir, ditembak seperti itu ya dan enggak, lebih aman jawabannya apa? Enggak. Orang baru mikir ditembak, Bapak mau join enggak? Lebih aman buat dia. Dia udah kebayang nanti kalau saya join gini, mending ngomong enggak dulu deh. Begitu dia bilang enggak mau join, Anda kan bingung mau ngapain, betul enggak? Begitu dia bilang enggak, ngapain ya? Oh, enggak mau join? Ya, makanya pertanyaan itu jangan pernah ditanyakan. Ya, jadi Anda bisa menanyakan tanya jawab tadi, gali impian si prospek, dan juga menanyakan kebutuhan produknya. Jangan langsung ditanya mau join atau enggak. Anda tanya kebutuhan si prospek. Anda bisa tanya, Ibu, kira-kira di rumah Ibu ada yang punya masalah kesehatan enggak? Kalau ngomong penyakit itu kadang-kadang kesannya kurang enak Bapak Ibu ya. Saya biasanya pakai kata-kata, di rumah Ibu ada yang punya masalah kesehatan enggak? Nah, biasanya ada. Dia akan bilang, ada. Bapak saya sudah lama jantungnya suka enggak enak. Ibu saya sudah lama diabetes. Nah, dari situ Anda bisa rekomendasi. Gini Bu, makanya saran saya produknya ini. Ya. Kalau jawabannya gini gimana? Ibu di rumah ada yang punya masalah kesehatan enggak? Oh, enggak ada, semuanya baik-baik aja. Ayo gimana? Wah, bagus sekali Bu. Puji, orang kan suka dipuji. Bagus sekali keluarga Ibu menjaga kesehatan. Nah, kita sarankan pakai produknya untuk menjaga kesehatan. Soalnya sering sekali terjadi, meskipun kelihatannya sehat, di dalamnya sehat bermasalah. Kan tadi udah dibahas waktu presentasi sehat bermasalah. Jadi kita sarankan, misalkan Ibu minum ya kalsium, kalau untuk perempuan kalsium, Vitaline. Ya kalau untuk laki-laki kalsium, Muncort. Anda bisa beri rekomendasi produk-produk untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi intinya kita langsung berikan rekomendasi produk untuk dia. Terus kita bisa sarankan, nah mungkin kalau ada promo-promo bisa Anda ceritakan.
Intinya mau join bintang berapa dan seterusnya dari sini. Jadi nggak langsung ditanya mau join atau enggak, tapi masuk ke produk dulu. Dari pengalaman saya lebih enak. Karena hampir semua orang itu di rumahnya, di sekelilingnya, itu ada yang punya masalah kesehatan Bapak Ibu. Karena gaya hidup zaman sekarang seperti itu. Jadi Anda tawarkan produknya biasanya akan masuk. Jangan lupa bisnisnya juga ya, dia nanti join bintang berapa. Nah kemudian Anda usahakan juga untuk dapat jadwal home meeting berikutnya. Ya, Anda bisa tanyakan, kira-kira Anda bisa ajarkan sekilas cara bikin daftar nama. Kalau memang dia udah serius ya, Anda bisa ajak gali impiannya dia terus. Ya, Anda bisa ajak dia untuk mencapai bintang 8, Anda ajak dia untuk mencapai impian dia. Misalkan dia tadi ingin beli rumah ya, Anda bisa pegang itu. Anda bisa bilang, Bu, Ibu kepingin nggak beberapa tahun ke depan Ibu bisa membeli rumah impian Ibu. Nah, caranya Ibu segera join, minum produknya yang tadi sudah kita pilih, dan kita bikin home meeting beberapa hari ke depan. Anda ajarkan sekilas cara ngundang, bikin daftar nama, Anda bikin home meeting Bapak Ibu. Oke, nah itulah follow up. Untuk follow up memang kita sarankan kalau bisa Anda ikut upline Anda dulu untuk melihat. Karena follow up ini lebih fleksibel, lebih mengikuti orang. Kalau presentasi lebih mudah, presentasi yang penting cerita, yang diceritain sama. Kalau follow up sedikit berbeda-beda tergantung dari orangnya. Nah, follow up yang berhasil adalah follow up yang dimana orangnya minum produknya. Kenapa? Karena dengan minum produknya, beliau mendapatkan kunci pertama dari Tianxi, yaitu kesehatan. Dia akan mulai merasakan produknya, begitu membaik dia akan cerita-cerita ke orang, dari produknya udah masuk. Kunci kedua juga perlu masuk, yaitu kesejahteraan. Nah, untuk menggulirkan bisnisnya, Anda perlu home meeting tadi. Jadi kalau bisa 3-4 hari ke depan, Anda bikin home meeting di rumahnya dia, terus Anda yang presentasi, dia ngundang, Anda ajarkan seperti tadi. Jadi dari presentasi Anda bisa lakukan follow up. Dari follow up Anda akan dapatkan presentasi lagi. Betul? Dari presentasi langsung follow up. Jadi Anda lihat bahwa lingkaran kerjanya adalah presentasi, follow up, presentasi, follow up, dan seterusnya. Dua ilmu ini aja, presentasi dan follow up, Anda kalau kuasai Bapak Ibu, dan ini simple sekali sebetulnya, Anda tinggal melakukan berkali-kali, pasti Anda akan ahli juga. Dua ilmu ini Bapak Ibu, dua hal ini, presentasi dan follow up, asal Anda bisa lakukan, Anda bisa mengembangkan bisnis Tianxi dimanapun, di negara manapun, di kota manapun Bapak Ibu. Karena dasarnya dua ini, presentasi dan follow up. Nah, itu lingkaran presentasi dan follow up. Nah, untuk membantu ini semua, untuk membantu proses presentasi dan follow up, untuk membantu perkembangan bisnis Anda, kita perlu langkah yang nomor 7, yaitu alat bantu. Jadi alat bantu ini fungsinya membantu kita dalam melakukan bisnis kita, dalam melakukan kerja kita. Kerjanya apa? Presentasi dan follow up. Disediakan alat bantu. Alat bantu contohnya seperti mic ini. Ya, dengan saya ngomong dengan tenaga sedikit, Anda bisa mendengarkan semuanya. Kalau misalkan kita nggak pakai mic, yang belakang bisa dengar nggak? Nggak bisa. Saya harus teriak-teriak supaya yang belakang bisa mendengarkan. Jadi mic ini alat bantu yang akan memudahkan saya dalam membawakan topik ini. Kalau saya nggak pakai alat bantu bisa nggak? Bisa. Tapi tenaga yang saya keluarkan akan jauh lebih banyak. Saya akan lebih capek dan mungkin pingsan Bapak Ibu. Makanya alat bantu ini penting. Sama juga dengan bisnis ini. Alat bantu diperlukan nggak Pak? Diperlukan sih. Kalau nggak dipakai bisa nggak? Bisa sih. Tapi kayaknya untuk Anda mencapai peringkat tinggi dan mencapai membangun aset Anda yang besar, kayaknya berat. Akan habis tenaga duluan. Dengan memakai alat bantu, akan lebih mudah. Alat bantu apa yang disarankan? Alat bantu yang pertama adalah buku-buku positif. Buku-buku positif ini bukan buku-buku keluaran Tianxi ataupun One Vision, bukan. Buku-buku positif ini kita sarankan Bapak Ibu, karena di bisnis ini kita mulai bermain di kuadran B. Kalau Anda pernah membaca bukunya Kiyosaki, The Cash Flow Quadrant, ada kuadran kiri, kuadran kanan, ESBI. Kita main di kuadran B, di kuadran bisnis. Di dunia bisnis banyak hal yang berbeda dengan di kuadran kiri sebagai employee. Dan juga bisnis kecil dan bisnis besar penanganannya beda sekali. Maksudnya apa? Grup Anda 10 orang dengan grup Anda 1000 orang, cara menanganinya berbeda. Nah, kita sendiri, saya juga perlu berkembang lebih lanjut untuk menaiki puncak gunung kesuksesan yang disediakan oleh Tianxi. Nah, salah satu yang sangat membantu kita, membantu saya dalam memperbaiki sikap saya adalah buku positif.
Ya, buku positif ini kalau dibaca kadang-kadang nggak langsung terasa Bapak Ibu. Tapi itu akan masuk sekali. Saya tahu sebagian di antara Anda susah baca buku. Saya tahu, saya pahami penderitaan Anda. Pak, itu bukunya kalau saya buka, mata saya yang nutup, Pak. Lah isinya tulisan semua. Kalau ada gambarnya kartun gitu kan lucu, lebih enak dibaca. Kok komik mending gitu loh. Lah ini tulisan semua Pak, tebel pula. Mau lihat aja udah down. Itu biasanya para sanguiners. Ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau Anda ingin punya bisnis yang besar, pengen punya aset yang besar, pilihannya cuma satu, baca bukunya. Ini bukan soal suka nggak suka. Tapi kalau Anda pengen punya aset besar, baca bukunya. Mungkin awalnya kalau Anda belum terbiasa, sehalaman dulu deh. Sehari sehalaman. Kalau sudah mulai tahan, ya sehari 1 bab lah. Sehari sebab sudah cukup Bapak Ibu. Oke, buku-buku positif. Ya, kenapa diperlukan? Karena kita perlu mempersiapkan diri kita pada saat kita mencapai jenjang-jenjang lebih tinggi dalam kesuksesan hidup kita. Termasuk di Tiansi. Sebetulnya nggak cuma di Tiansi. Kesuksesan di tempat lain pun sama. Saya sudah sering melihat orang sukses sebentar kemudian menghilang Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin sekali beliaunya tidak siap. Ya, kalau Anda membaca bukunya John C. Maxwell 21 Hukum Kepemimpinan, di situ ada yang namanya hukum katup. Misalkan sikap kita, mental kita itu rankingnya 1 sampai 10 yang paling hebat gitu ya. Sama ada ranking uang, rankingnya 1 sampai 10 juga. Kalau kita rankingnya secara sikap itu levelnya 9, biasanya cepat atau lambat level uang kita juga akan naik ke 9 Bapak Ibu. Meskipun bisa jadi ini ada satu orang terlahir sebagai keluarga miskin, anaknya misalkan pemulung gitu ya, tapi orangnya bagus, orangnya positif, pikiran kedepannya juga bagus, ke orang lain juga ramah, hebat lah pokoknya, ini orangnya bagus gitu. Positif sekali, dekat sama dia aja udah kerasa positif sekali. Katupnya 9. Tapi kebetulan dia lahir di keluarga yang nggak mampu, level uangnya 1. Saya percaya kalau dia tetap mempertahankan level sikap dia, mental dia di 9, cepat atau lambat level uang dia akan naik dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan begitu juga kebalikan. Ini anak orang kaya tapi orangnya hancur Pak. Ya, level sikapnya 3, kebetulan level duitnya 9. Saya juga percaya, kalau dia tidak cepat-cepat menaikkan level sikap dia ke arah 9, uangnya yang akan turun ke 3 Bapak Ibu. Ya, saya udah melihat seperti itu sepanjang hidup saya. Jadi yang saya lihat, yang nomor 1 harus kita naikkan bukan soal duitnya dulu. Makanya jangan pernah berdoa menang undian Bapak Ibu. Menang undian besar, kalau sikap kita nggak cukup, itu duitnya hilang semua juga. Maka orang suka bilang duit panas, hanya lewat, duit kulo nuwun hilang gitu. Ya, hanya lewat soalnya. Ya, permisi lewat, hilang. Maka nomor 1 sikapnya dulu. Nah, untuk menaikkan sikap ini dari pengalaman saya, yang sangat membantu adalah buku positif. Karena buku positif akan masuk sekali. Apa saja? Ini beberapa buku positif yang kita sarankan. Yang pertama, Berpikir dan Berjiwa Besar oleh David Schwartz. Karena buku ini akan mengajarkan kita berpikir besar Bapak Ibu. Dulu saya kerja di pabrik, saya pengen sukses, tapi saya nggak tahu jadi caranya bagaimana. Buku ini salah satu yang membuka pola pikir saya. Ternyata orang sukses dengan orang gagal, salah satu yang membedakan adalah pola pikirnya. Orang sukses selalu berpikir besar. Saya pengen sukses, saya mau baca bukunya. Ya, karena saya pengen punya pikiran yang besar. Dan buku ini yang paling penting adalah menurut saya kalimat terakhir Bapak Ibu. Kalimat terakhir di buku itu. Pengen tahu kalimat terakhirnya apa? Yang paling penting itu baca bukunya. Ya. Ya, kalimat terakhir itu yang paling penting, ditulis dalam bentuk italic biasanya, ya. Itu bagus sekali. Berpikir dan berjiwa besar. Orang sukses selalu berpikir besar dan berjiwa besar Bapak Ibu. Orang gagal selalu berpikir kecil dan berjiwa kecil. Ya, ini yang buku ini akan membantu kita untuk berpikir dan berjiwa besar. Kemudian buku yang berikutnya, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Kenapa buku ini perlu? Karena kita dalam membangun bisnis ini isinya orang semua. Kita perlu belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Saya orangnya tipenya introvert, nggak bisa bergaul. Saya belajar banyak dari buku-buku, salah satunya dari sini. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Jadi ternyata bergaul itu ada ilmunya, bisa dipelajarin kalau Anda mau. Dari salah satunya dari buku, dan nanti waktu Anda mengembangkan bisnis Anda, cepat atau lambat, pasti Anda akan mulai berlatih.
bagaimana berhubungan dengan orang lain. Itu enaknya bisnis ini. Anda dilatih kepribadian Bapak Ibu. Nggak usah sekolah kepribadian yang bayarnya mahal-mahal. Di sini gratis, dapat sehat, dapat sejahtera Bapak Ibu dengan Tiansi. Ya. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Buku yang berikutnya, Rich Dad Poor Dad, dan bukunya yang kedua, Cash Flow Quadrant oleh Robert Kiyosaki. Nah ini juga penting karena di situ Anda akan diajarkan apa yang dilakukan orang kaya yang tidak dilakukan orang miskin. Apa itu aset, investasi apa, banyak sekali yang saya pelajarin dari buku ini ya Bapak Ibu. Saya bisa bilang buku ini salah satu yang merubah hidup saya, karena waktu itu saya kerja di pabrik, gaji saya UMR, saya dipinjemin bukunya ini, saya baca di pabrik, waktu itu waktu istirahat siang, dan terus terang saya agak shock. Oh ternyata begini, ternyata ini rahasianya. Dari dulu saya pengen sukses, gimana caranya saya pengen kaya, pengen sukses, gimana caranya? Saya cari-cari sekian lama, ternyata salah satu jawabannya ada di buku ini. Baca bukunya, Rich Dad Poor Dad, dan bukunya kedua Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Ini benar-benar membuka pikiran saya waktu itu, bahwa ini yang saya cari selama ini, aset. Berikutnya lagi, Personality Plus oleh Florence Littauer. Ini mengenai sifat-sifat manusia. Ini akan membantu sekali dalam Anda berhubungan dengan orang lain. Ya, di situ manusia digolongkan menjadi 4 tipe: sanguin, koleris, melankolis, dan plekmatis. Masing-masing sifat ada kelebihan, ada kekurangan. Di bukunya ini ada tesnya juga di belakang. Anda bisa isi tesnya, Anda akan bisa membaca sendiri. Fungsinya buku ini ada 2. Yang pertama, memahami diri sendiri. Dengan tahu diri sendiri, Anda bisa tahu kelebihan dan kekurangan Anda apa. Anda bisa maksimalkan kelebihan Anda dan mulai kurangin kekurangan Anda. Saya tahu, saya orangnya dulunya melankolis. Ya, melankolis itu keunggulannya apa? Rapi biasanya. Planningnya paling rapi, mikirnya udah jauh ke depan. Iya. Kekurangannya apa? Mikir doang, nggak jalan-jalan. Nah itu kekurangannya, betul. Mikir tok gitu ya. Mikirnya panjang Bapak Ibu, tapi ya nggak kemana-mana. Nah, dengan membaca buku ini saya belajar. Saya harus belajar jadi sanguin. Jadi saya belajar untuk banyak action. Mikirnya dikurangin malahan. Karena cetakan saya lahir itu melankolis. Nggak usah disuruh mikir langsung Bapak Ibu. Ada apapun mikir, seret langsung mikir. Kadang mikir 2-3 langkah ke depan. Nanti kok gini, kadang puyeng sendiri Bapak Ibu, saking banyaknya mikir. Nah, saya belajar jadi sanguin. Yang sanguin ini kan enak, ketawa-ketawa, hidup ceria, betul nggak? Iya, bener loh. Saya belajar, sanguin itu kan hehehe gitu. Dari buku ini, saya belajar di situ. Oh gini, gitu ya. Terus melankolis itu jeleknya orangnya perasa. Positifnya, feelingnya kuat biasanya. Jeleknya terlalu perasa. Diomongin sekali, nusuk hati 3 hari nggak bisa tidur Bapak Ibu. Lah buat saya kan mengganggu sekali itu. Waduh ini kadang-kadang sudah tahu omongannya masuk grep gitu ya, dikeluarin nggak mau. Tapi di situ saya belajar jadi sanguin. Saya kan orangnya juga koleris, saya belajar jadi plekmatis. Anda baca bukunya, membaca diri sendiri, ya memperbaiki diri sendiri, bisa membaca pasangan. Oh pasangan saya tipenya begini gitu. Iya, gitu ya. Atau juga nanti waktu Anda ketemu dengan orang, berurusan dengan grup, Anda mulai bisa sedikit membaca karakter orang, ya semi-semi psikologi. Oh kalau tipenya begini, pendekatannya harus begini. Soalnya tipe orang berbeda, pendekatannya perlu berbeda. Baca bukunya, ya, ini buku favorit saya juga. Terus buku-buku positif ya, ada banyak buku yang lain. Anda bisa tanya ke upline Anda, buku-buku apa yang direkomendasi setelah itu ya. Terus kemudian ada lagi alat bantu CD Netpi. Jadi One Vision mengeluarkan CD baru setiap bulan 2. Dan Anda diberi kesempatan untuk berlangganan Bapak Ibu, bisa 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Ya, itu Anda mendapatkan 2 setiap bulan seperti itu. Apa gunanya CD-nya? Ada banyak sekali fungsinya. Salah satu fungsinya adalah tentu kita perlu dengarkan. Orang suka bilang, kita akan menjadi seperti siapa orang yang kita dengarkan. Anda mau kuliah, Anda punya 2 teman yang pernah kuliah misalkan di UI. UI kan Universitas Top ya. Anda punya 2 teman yang kuliah di UI. Yang satu DO, baru kuliah 2 semester DO. Terus yang satu lagi kuliah lulus cum laude. IP-nya tinggi, kuliahnya selesainya cepat. Anda tanya dua-duanya. Yang satu Anda tanya, kuliah di UI enak enggak? Mungkin, kemungkinan karena dia DO, entah karena apa, bisa jadi dia ceritanya jelek-jelekin Bapak Ibu. Ya gitulah pokoknya kuliah, dosennya nyebelin apa. Mungkin Anda mendapat input negatif.
Kalau Anda tanya satu teman Anda yang lain, dia akan memberikan input positif. Oh, kuliah di sana bagus, jenjang karir terbuka, ya. Kalau Anda memang serius, nanti Anda bisa kerja di tempat yang bagus dan seterusnya, bla 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 bla. Jadi Anda bisa mendapatkan dua input yang berbeda. Lucu, untuk hal yang sama Anda bisa mendapatkan dua input yang berbeda. Nah, keputusannya di tangan Anda mau dengerin yang mana? Anda yang dengerin yang mana yang Anda pilih, Anda akan jadi seperti dia. Nah, oleh karena itu kita perlu mendengarkan, kira-kira lebih banyak kita perlu mendengarkan orang gagal atau yang berhasil, Bapak Ibu. Nah, tergantung Anda maunya apa. Kalau maunya gagal, ya dengerin aja orang gagal. Jadi kalau ada yang ngomong bla 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 bla, lihat dulu. Ini orangnya berhasil atau gagal. Kalau gagal ya jangan didengerin. Simpel. Kalau dia berhasil, perlu didengerin, kan gitu. Nah, Anda perlu netpi karena Anda perlu mendengarkan dari orang-orang berhasil, Bapak Ibu. Jadi netpi ini sudah diseleksi, sudah diedit, dipilihkan yang terbaik, dan yang terbaik itu yang dikeluarkan sebagai netpi. Itu yang kita dengarkan. Jadi Anda mungkin nggak lihat prosesnya. Proses menyeleksi netpi ini juga panjang. Jadi waktu Anda mendengar netpi, Anda mendapatkan info-info terbaru dari orang-orang yang berhasil di bisnis ini. Nah, Anda perlu mendapatkan info-info terbaru, Bapak Ibu. Berlangganlah netpi. Fungsi yang lain apa? Bisa Anda pinjamkan. Anda pinjamkan ke orang lain, Anda pinjamkan ke downline, Anda pinjamkan ke prospek untuk Anda ambil lagi. Dengan cara seperti itu, duplikasi terjadi. Orang sukses memotivasi grup Anda akan lebih cepat berkembang. Dan netpi ini akan mulai sangat terasa pada saat grup Anda mulai berkembang. Kalau grup Anda 10 orang, Bapak Ibu, Anda kumpulin, Anda ceritain bisa. Lah kalau grup Anda 100 orang gimana? Kok 500 gimana? Kalau berkembang ke seluruh Indonesia bagaimana? Ini senjatanya, netpi. Jadi Anda bisa memotivasi ratusan orang dalam waktu yang bersamaan memakai netpi. Dan netpi bisa dipinjamkan juga sebagai alat bantu untuk melakukan follow up. Multifungsi, berlangganlah netpi. Terus alat bantu yang berikutnya adalah pertemuan. Nah, pertemuan ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pertemuan umum. OP, ada Vision Seminar atau VS. OP sudah diadakan di mana-mana. Anda bisa lihat di websitenya One Vision. Anda bisa manfaatkan pertemuan-pertemuan ini. Anda bisa undang rekan-rekan Anda di banyak kota untuk datang ke acara-acara tersebut. Meskipun Anda tetap di sini. Itu enaknya, ya. Bahkan di luar negeri, ya, kita juga punya beberapa pertemuan. TNC sendiri di banyak negara juga mengadakan pertemuan-pertemuan, ya. Nah, Anda bisa manfaatkan acara-acara tersebut. Pertemuan yang jenis kedua, kalau yang pertama adalah pertemuan yang umum. Umum itu siapapun bisa datang. Ada juga pertemuan bersyarat. Royal Weekend, RW, atau Living in Freedom, Crown Life. Nah, ini pertemuan-pertemuan bersyarat yang dibikin berjenjang. Begini Bapak Ibu, semakin kecil pertemuan yang Anda hadirin, semakin tinggi syaratnya, itu pertemuan yang semakin eksklusif dan semakin penting untuk perkembangan bisnis Anda. Jadi kalau ada suatu pertemuan yang diadakan oleh upline Anda atau diadakan oleh One Vision dengan syarat ini, berjuanglah untuk masuk ke dalam situ Bapak Ibu. Kenapa? Karena artinya aset Anda berkembang besar. Oke, jadi berjuanglah untuk masuk ke sana. Makin kecil pertemuannya, makin bagus. Kemarin waktu di Rusia, diadakan acara gala dinner oleh TNC. Itu dari Indonesia yang datang perwakilannya hanya beberapa orang. Diamond above soalnya. Ya, nah itu contoh. Jadi semakin kecil Anda hadir ke situ, semakin bagus Bapak Ibu. Karena artinya Anda memiliki aset yang lebih besar. Berjuanglah ke sana karena One Vision mengarahkan kita untuk membangun aset yang besar. Nah, ini alat bantunya. Alat-alat bantu yang bisa Anda pakai untuk membantu bisnis Anda. Buku, CD, pertemuan, dan ini senjata rahasia kita yaitu PBO. Alat bantu yang berikutnya adalah PBO, parameter bisnis One Vision. Nah, PBO ini adalah strategi dalam kita membangun bisnis ini. Kalau 7 langkah itu adalah kerjaan kita sehari-hari. Tapi kalau strateginya, secara konsep strateginya apa? PBO ini. Ya, Anda bisa dapatkan di stokis terdekat. PBO ini diberikan jenjang karirnya ya, dari CP, Royal, Crown, Ambassador, Majesty. Anda bisa ikutin dalam membangun bisnis ini kalau Anda ingin punya aset yang kuat. PBO ini disusun berdasarkan pengalaman leader-leader dengan pengalaman belasan tahun di bisnis TNC ini. Jadi kita tinggal ikutin, Anda akan punya bisnis yang kuat. PBO. Oke. Nah, untuk orang new member, orang baru, kita sarankan selain join TNC bintang 3 atau bintang 4, kita juga sarankan memiliki paket alat bantu kira-kira 500.000 kalau dirupiahkan.
Ya, jadi pada saat Anda follow up, Anda bisa tawarkan juga ini paket alat bantu senilai 500.000. Jadi Anda punya alat bantu yang lengkap, Anda udah siap tempur dalam membangun bisnis ini untuk meraih impian Anda. Jadi Anda tawarkan alat bantunya satu paket Bapak Ibu. Apa aja 500.000 itu? Starter pack, Netpi, langganan Netpi mungkin bisa 1 tahun, tiket vision seminar, PBO, flipchart. Kalau dia tidak punya laptop ya, Anda bisa tawarkan flipchart, buku-buku positif dan majalah TN Vision. Jadi itu satu paket kira-kira 500.000 Bapak Ibu. Anda tawarkan ke prospek. Jadi dia alat bantunya lengkap sehingga pada saat melakukan home meeting dan mengembangkan bisnis ini lebih enak karena alat bantunya lengkap. Sama seperti orang kalau maju perang Bapak Ibu. Anda kebayang nggak? Maju perang, musuhnya pakai pistol, pakai granat, pakai tank segala macam, majunya pakai garpu Bapak Ibu. Tapi kan bisa Pak dicolok Pak. Ya Anda belum nyampe ditembak duluan masalahnya. Jadi kalau mau maju perang, perlengkapannya harus lengkap. Senjatanya komplit, ya granatnya komplit, pokoknya senjatanya lengkap, maju. Jadi kan PD-nya tinggi, sama juga dengan bisnis ini. Jadi kita sarankan untuk orang baru, distributor baru, milikilah alat bantu lengkap, kira-kira nilainya senilai 500.000, Anda lengkapi alat bantu sehingga waktu maju membangun bisnis ini, Anda memiliki banyak pilihan senjata yang bisa Anda pakai. Bapak Ibu, itu sekilas pembahasan mengenai presentasi, follow up, dan alat bantu. Dan saya ucapkan selamat bertempur kepada Anda, selamat berjuang untuk mencapai impian Anda. Saya dulu mulainya dari bukan siapa-siapa, ya saya dulu kerja di sebuah pabrik di Bandung dengan gaji UMR naik sedikit, dan dulu keluarga kami bangkrut, nggak punya apa-apa, dihina orang. Dengan bisnis ini, dengan perjuangan juga, TNC menyediakan jalan yang luar biasa. Dan dengan berjuang, begitu banyak perubahan yang saya alami. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa ya saya bisa menjalankan bisnis ini sehingga bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa dari reward-rewardnya, dari perjalanan ke luar negeri, dan dari bonus-bonusnya. Saya sering kepikiran Bapak Ibu, kalau dulu saya nggak ketemu Tiansi, saya nggak tahu hidup saya seperti apa. Bener-bener nggak kebayang. Dulu saya pikir masa depan itu gelap gulita, nggak ada sinar terang, bingung mau ngapain. Ya tapi dengan bisnis ini benar-benar saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa begitu besar banyak terjadi perubahan dalam kehidupan kami sekeluarga. Dulu waktu keluarga kami bangkrut, saya pikir sampai meninggal pun saya sekeluarga tidak akan pernah menikmati hidup enak lagi Bapak Ibu. Tapi ternyata ya dengan TNC ini terbukti